Jembatan hati, membangun rapor yang positif dengan siswa. Bismillahirrohmanirrohim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya sikap lemah lembut dan kasih sayang dalam membangun hubungan, karena sikap kasar akan membuat orang menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah, pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang kekuatan kata dan isyarat dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Kini, kita akan melangkah lebih jauh untuk memahami bagaimana membangun sebuah jembatan hati dengan peserta didik kita, yaitu rapor. Rapor adalah istilah yang sering kita dengar. Namun apa sebenarnya maknanya dalam konteks hubungan guru dan siswa? Dan mengapa ini begitu penting? Rapor dapat diartikan sebagai hubungan yang harmonis, akrab, dan penuh kepercayaan antara dua orang atau lebih. Dalam interaksi kita dengan siswa, rapor adalah fondasi emosional yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif. Tanpa adanya rapor yang baik, siswa mungkin akan merasa enggan, takut, atau tidak nyaman untuk berbagi pikiran, perasaan, apalagi masalah yang sedang mereka hadapi. Bayangkan rapor ini seperti tanah yang subur. Jika tanahnya subur, benih-benih bimbingan, nasihat, atau bahkan pembelajaran akan lebih mudah tumbuh dan berakar dalam diri siswa. Sebaliknya, jika tanahnya gersang karena ketiadaan rapor, seberapapun baiknya niat kita, pesan kita mungkin tidak akan sampai atau diterima dengan baik. Mengapa rapor begitu penting dalam peran guru sebagai konselor dasar? Pertama, rapor menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Ketika siswa merasa aman dan nyaman dengan kita, mereka akan lebih berani menjadi diri sendiri dan tidak takut untuk menunjukkan sisi rentannya. Kedua, rapor meningkatkan kemauan siswa untuk berbagi dan terbuka. Mereka akan lebih mungkin menceritakan apa yang sesungguhnya mereka rasakan atau alami jika mereka percaya bahwa kita akan mendengarkan tanpa menghakimi. Ketiga, rapor membuat siswa lebih reseptif terhadap bimbingan dan masukan yang kita berikan. Mereka akan lebih mempertimbangkan apa yang kita sampaikan karena adanya ikatan kepercayaan. Keempat, rapor memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dan mendalam, memungkinkan kita untuk benar-benar memahami kebutuhan dan perspektif siswa. Lalu, bagaimana cara kita sebagai guru membangun rapor yang positif ini? Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kesadaran, ketulusan, dan konsistensi dari kita. Berikut adalah beberapa pilar utama dalam membangun rapor dengan siswa. Tunjukkan penerimaan tanpa syarat. Ini berarti kita menerima siswa apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebagai individu yang berharga, kita mungkin tidak selalu setuju dengan semua perilakunya, tetapi kita tetap menghargai dirinya sebagai manusia. Hindari sikap menghakimi atau melabeli. Tunjukkan bahwa kita melihat potensi baik dalam diri setiap siswa. Tunjukkan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman siswa dari sudut pandang mereka, seolah-olah kita berjalan dengan sepatu mereka. Ini berbeda dengan simpati yang hanya merasa kasihan. Empati melibatkan upaya aktif untuk merasakan bersama siswa. Kita bisa menunjukkan empati melalui kata-kata seperti, "Saya bisa membayangkan betapa sulitnya situasi itu bagimu." Atau, "Pasti tidak mudah ya merasakan hal itu." Bahasa tubuh kita juga harus mencerminkan empati. Tunjukkan kehangatan, sikap ramah, bersahabat, dan peduli yang tulus akan dirasakan oleh siswa. Senyuman yang tulus, nada suara yang lembut dan bersahabat, serta bahasa tubuh yang terbuka adalah cara-cara sederhana namun efektif untuk menunjukkan kehangatan. Ini membuat siswa merasa diterima dan didekati. Jadilah tulus dan otentik. Jadilah diri sendiri secara profesional. Siswa, terutama remaja, sangat pandai merasakan ketidaktulusan atau kepura-puraan. Ketika kita tulus dalam niat kita untuk membantu dan konsisten antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, kepercayaan akan tumbuh. Tidak perlu menjadi sosok yang sempurna. Mengakui keterbatasan kita dengan jujur justru bisa membangun kedekatan. Dengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah inti dari membangun rapor dan akan kita bahas lebih detail pada video selanjutnya. Namun secara singkat, ini berarti memberikan perhatian penuh saat siswa berbicara, menunjukkan minat yang tulus, dan berusaha memahami pesan mereka secara utuh. Tunjukkan minat pada siswa sebagai individu, bukan hanya sebagai pelajar. Ingat nama mereka dan gunakan saat menyapa. Tanyakan kabar mereka
di luar konteks pelajaran. Jika memungkinkan dan sesuai, ketahui minat atau hobi mereka. Percakapan singkat tentang hal-hal yang mereka sukai bisa menjadi pembuka jalan untuk hubungan yang lebih akrab. Hormati batasan dan privasi siswa. Meskipun kita ingin membangun kedekatan, penting untuk tetap menghormati batasan pribadi siswa. Jangan memaksa mereka untuk bercerita tentang hal-hal yang sangat personal jika mereka belum siap atau tidak nyaman. Biarkan mereka membuka diri sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Konsisten dan dapat diandalkan. Rapor dibangun dari waktu ke waktu melalui konsistensi sikap dan perilaku kita. Jika kita menunjukkan kepedulian hari ini, namun besok bersikap acuh tak acuh, rapor akan sulit terbentuk. Jika kita berjanji untuk membantu atau mendengarkan, tepati janji tersebut. Jadilah sosok yang dapat diandalkan oleh siswa. Membangun rapor bukanlah sebuah teknik yang bisa dihafal, melainkan sebuah sikap hati dan komitmen untuk menjalin hubungan yang manusiawi dengan setiap siswa. Ini membutuhkan kesabaran, kepekaan, dan ketulusan. Namun, investasi waktu dan energi untuk membangun rapor akan sangat berharga. Karena inilah yang akan membuka pintu bagi bimbingan dan pendampingan yang benar-benar berdampak. Bapak dan Ibu guru, mari kita berusaha untuk menjadi sosok pendidik yang tidak hanya cerdas dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga hangat dalam menyentuh hati, sehingga setiap siswa merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Pada video selanjutnya, kita akan fokus pada keterampilan mendengarkan aktif. Salah satu pilar utama dalam membangun rapor dan komunikasi efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.